membahas tentang mitos dan cerita yang berkembang di perairan Majene sejak dulu, dirangkum menjadi satu agar bisa jadi pemahaman dan pengetahuan bersama. Majene, Sulawesi Barat, termasuk salah satu perairan di Indonesia. Laut Majene yang konon, menurut cerita masyarakat Majene, dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Namun, ada alasan yang masuk akal. Mengapa perairan Majene sering disebut-sebut angker dan mistis? Berbagai peristiwa yang memakan korban, seringkali terjadi di Laut Majene. Bahkan hampir setiap tahun, Laut Majene memakan korban jiwa. Seperti kapal nelayan dan kapal barang yang kecelakaan, terbalik, tenggelam, dan hilang, tidak ditemukan dan tidak sedikit nelayan setempat yang hilang saat melaut. Dan yang paling viral, pada tanggal 1 Januari tahun 2007 yang lalu, pesawat Adam Air menjadi bangkai di perairan ini. Kemudian, pada tanggal 11 Januari tahun 2009, kapal motor teratai Prima menjadi korban. Anehnya, beberapa peristiwa itu terjadi bersamaan di awal tahun baru atau menjelang pergantian tahun. Jadi, apakah itu sebuah kebetulan? Sebenarnya, perairan Majene termasuk wilayah perairan segitiga Bermuda versi Indonesia. Karena perairan Majene terdapat pertemuan tiga arus yang berbeda-beda, sekaligus pertemuan pusaran angin dan air. Karena arus dari utara, Laut Sulawesi, dan dari arah selatan, Laut Flores, masuk ke Selat Makassar, dan bertemu di perairan Majene dan Mamuju. Serta arus dari barat, Laut Jawa, Kepulauan Masalembo, sehingga membentuk perairan segitiga Bermuda. Di kalangan pelaut Bugis Makassar menyebutkan perairan Laut Majene sebagai perairan Tanjung Batu Roro. Sementara itu, pelaut Mandar menyebutnya sebagai Tanjung Rangas atau Sumarorong. Sejak dulu, perairan tersebut menjadi momok menakutkan bagi pelaut Bugis Makassar dan Mandar. Sejak dahulu kala, kalangan pelaut Bugis, Mandar, dan Makassar, yang akan berlayar menuju Pulau Kalimantan, sudah hafal tentang ritual apa yang harus dilakukan ketika melintasi perairan Majene. Perairan Majene memang daerah yang perlu diwaspadai, guna menjinakkan gelombang dan pusaran air yang sulit diduga-duga kemunculannya. Masyarakat yang sedang melaut biasanya melarung baki berisi hidangan ketan dan telur. Ini sebagai persembahan atau semacam izin lewat kepada penguasa laut sekitar. Menurut mitos dan cerita rakyat yang berkembang di daerah ini menyebutkan, bagi mereka yang tidak melakukan ritual tersebut, kemungkinan saja akan menghadapi nasib sial saat berlayar. Entah ini hanya sekedar mitos, atau memang benar-benar nyata. Faktanya, sudah banyak korban jiwa dan hilang di kawasan ini. Pada waktu dan musim-musim tertentu, sering terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba.
Pusat tekanan di laut berubah rendah secara mendadak, dan mengubah tekanan angin secara tiba-tiba, dan akibatnya, mengubah menjadi gelombang dan ombak laut yang menyebabkan, memukul kapal dari arah samping. Intinya, baik ditinjau secara ilmiah, maupun tidak, siapapun yang lewat di perairan itu, hendaklah berhati-hati, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam pelayaran agar diberi perlindungan dan keselamatan. Semoga bermanfaat buat Anda semua dan berguna bagi kalian. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan tidak berkenan di hati Anda. See you next time. Dadah.